Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kembali hari ini Tuhan berikan kita kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya sekali lagi. Oleh karena itu kita butuh pertolongan Tuhan untuk kita memahami lebih dalam apa yang Tuhan maksudkan, sehingga kita juga diberikan kekuatan untuk melakukannya setiap hari. Marilah meminta pertolongan di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kasih setia, pertolongan-Mu, dan kesempatan yang tiada henti dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kami membutuhkan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Berilah kami pemahaman yang benar, dan kuatkan serta teguhkanlah iman kami, dan doronglah kami untuk melakukan keinginan-Mu, sehingga kami benar-benar dapat memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saat kita memikirkan orang Kristen atau orang percaya, maka kita harus tahu bahwa sesungguhnya Tuhan sangat ingin kita bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman berarti orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, sekalipun banyak cobaan, banyak ujian, dan hidup penuh dengan masalah, tetapi mereka terus bersukacita, berbahagia di dalam Tuhan. Itulah orang yang bertekun. Sehingga ketika kita membaca Yakobus pasal yang pertama, kita akan melihat bahwa ternyata orang yang dicobai banyak atau mereka yang ujiannya berat juga dapat bersukacita dan berbahagia, yaitu saat mereka memandang kepada Tuhan. Maka orang yang bertekun itu, jikalau mereka terus bertekun, maka dikatakan mereka akan memiliki hidup yang terus berbuah dan utuh, bahkan tidak berkekurangan. Maka kita akan melihat Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kita ingat bahwa orang yang bertekun dikatakan tidak akan kekurangan. Tetapi sekalipun ia kekurangan, maka hendaklah ia meminta hikmat kepada Allah. Dikatakan meminta hikmat. Tidak dikatakan meminta uang, tidak dikatakan meminta pekerjaan, tidak dikatakan meminta kenyamanan, tetapi meminta hikmat. Sehingga kita perlu memikirkan sebenarnya sepenting apakah hikmat sehingga ia harus diminta. Maka pasti ketika kita berbicara mengenai hikmat, kita tidak mungkin lepas dari kitab Perjanjian Lama. Secara khusus Salomo yang disebut sebagai seorang raja yang sangat berhikmat saat itu. Ketika Raja Salomo memiliki kesempatan untuk meminta banyak hal kepada Tuhan, tetapi Raja Salomo berkata, ia meminta hikmat bijaksana daripada Tuhan untuk dia dapat memutuskan segala keputusan yang diperhadapkan kepada dia. Sehingga pada zaman Perjanjian Lama, hikmat itu memang dapat diminta kepada Tuhan untuk memutuskan setiap perkara, baik itu raja, baik itu nabi, baik itu imam. Hikmat daripada Tuhan diberikan kepada orang-orang yang dipilihnya. Oleh karena itu, hikmat itu begitu penting bagi setiap orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Maka kita pun harus meminta hikmat itu dalam setiap keputusan yang kita harus ambil. Maka dikatakan kita harus memintanya. Meminta berarti bukan sesuatu yang ketika kita membutuhkan kita minta, ketika kita tidak membutuhkan kita tidak minta. Tetapi hikmat ini adalah kehadiran Allah itu sendiri. Artinya di setiap keputusan yang kita ambil, di setiap apapun yang kita kerjakan, kita harus melibatkan Tuhan. Kita harus sadar bahwa Tuhan ada di sana. Itulah yang namanya hikmat. Hikmat itu ketika kita meminta Tuhan, tolong temani aku hari ini. Tuhan tolong bantu aku untuk mengambil keputusan ini. Tuhan tolong bantu aku untuk melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Itu adalah hikmat. Sehingga hikmat itu harus diminta terus-menerus kepada Allah. Sehingga dikatakan Allah itu pasti akan memberikan.
Ia akan memberikan dengan sukarela. Kenapa ia memberikan dengan sukarela? Karena ia tahu tanpa hikmat manusia akan terus jatuh dalam dosa. Tanpa hikmat manusia akan terus melawan Allah. Sehingga ia memberikannya tanpa membangkit-bangkitkannya. Artinya apa? Tanpa membangkit-bangkit artinya Tuhan tidak akan memandang remeh, Tuhan tidak akan mengabaikan. Pasti Tuhan akan mendengarkan permintaan kita, akan memberikan ketika kita meminta hikmat itu. Oleh karena itu, jangan pernah kita memandang atau berpikir sepele tentang hikmat. Hikmat itu adalah hal yang sangat penting dan Tuhan pasti akan memberikannya. Dan ia akan memberikannya dengan murah hati kepada setiap orang yang dikasihinya. Oleh karena itu, mintalah, maka Tuhan akan memberikan. Yakinlah, ketika kita punya hikmat itu, ketika kita telah diberikan hikmat itu, maka kita akan mampu mengerjakan apa yang terbaik. Maka kita akan mampu memilih apa yang terbaik. Dan yakinlah kita juga akan mampu memilih hal-hal seperti apa yang berkenan di hati Tuhan, sehingga kita dapat menjalani hidup kita penuh dengan kekudusan. Maka orang percaya adalah orang yang bertekun di dalam iman. Tetapi orang yang bertekun dalam iman akan terus meminta hikmat Tuhan. Maka pertanyaannya, apakah kita telah meminta hikmat Tuhan hari ini? Jikalau belum, mintalah. Jikalau sudah, teruslah minta. Maka Tuhan akan memberikannya. Amin. Bapa dalam surga, kami sadar tanpa hikmat-Mu, kami akan jatuh dalam dosa dan kami akan terus mengerjakan apa yang Engkau tidak sukai. Oleh karena itu, berilah kami hikmat-Mu itu selalu, supaya kami tahu jalan mana yang harus kami pilih. Dalam nama Yesus Kristus, amin.